Tapi ingat, surga itu tidak murah. Mau masuk surga nyumbang 5.000, 5.000 lagi dipasarkan. Ya, aku sudah nyumbang itu 5.000, ya kan? Nah itu. Belum lagi yang 5 juta. Wah, seluruh Indonesia tahu kalau nyumbang. Bapak-bapak, ibu-ibu mau masuk surga enggak? Mau. Lewat mana kalau mau masuk surga? Pintu. Lewat pintu kan? Pintu mati. Tidak ada orang yang masih hidup masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga cepat-cepat, ya duluan aja, saya belakangan. Jadi mati itu bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya bukan musibah. Kalau dipikir ya, masa musibah kalau menuju surga orang? Yang jadi musibah sebenarnya orang yang ditinggalkan, karena dia pasti sedih karena begitu cintanya kepada ibunda, ya kan? Begitu cintanya kepada ibundanya, lalu bagaimana? Dipisahkan. Tentu musibah buat kita yang hidup. Tapi orang yang mati itu bukan musibah, karena memang itulah jalan untuk menuju surga Allah. Tidak ada orang yang mau masuk surga tidak bisa mati. Semua harus mati dulu kalau mau masuk surga. Begitu juga masuk neraka. Ya kan? Jadi pintu itu ada 2 cabang. Kita nanti masuk ke pintu itu ada 2. Tergantung tadi amal ibadah kita. Waktu hidup di dunia ini. Insya Allah yang namanya ibunda itu, mudah-mudahan semua ibunda-ibunda kita tetap sudah pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimana? Coba betapa besar jasanya ibunda kita. Menyusui aja itu sudah pahala besar. Melahirkan lagi betul-betul itu kalau ada ibu, ya, melahirkan setengah mati, ya, keringatan dan lain sebagainya, dia mempertaruhkan nyawa untuk bagaimana kita ini keluar dengan selamat bisa menatap dunia ini. Walaupun dia menghancurkan dirinya, seandainya dia pilih saya yang mati daripada anak saya. Nah itulah merupakan suatu pengorbanan seorang ibu. Jadi pikiran saya mungkin tidak ada ibu yang dicelupkan ke dalam neraka kecuali yang tidak beriman. Karena surga dan neraka ini milik siapa? Milik Allah. Tapi kalau bukan Allah Tuhannya, dia kan tidak termasuk dia. Pasti ketika dia la ilaha illallah, barulah jaminan masuk surga. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, makanya setiap khatib itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati bukan dalam agama Islam. Jangan sampai kita murtad, keluar dari agama Islam, baru mau masuk surga. Itu hati-hati. Kadang anak kita gara-gara ganteng pacarnya, gara-gara kaya pacarnya, atau gara-gara cantik pacarnya, dia lari keluar dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukankah dalam hadis Nabi, siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah maka dijamin masuk surga. Tapi ya latihannya itu tadi. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian?
Yang namanya mati itulah huru hara yang paling sakit, yang paling dahsyat. Kata Imamul Ghazali, kalau sudah sakaratul maut itu menghampiri, la ilaha illallah, innalil mauta sakaratul, bahwa di dalam kematian itu ada rasa sakit. Coba bayangkan, semua sendi-sendi, jadi orang yang mau mati, semua sendi-sendi itu ditarik, kayak dicabik-cabik sampai akar-akar rambut, mulai dari ujung kaki. Jadi antara roh dan jasad itu Bapak Ibu, kalau mau dipisahkan, betapa sakitnya kira-kira bagaimana. Sedangkan kita teriris pisau, yang merasakan itu siapa? Rohani kita, roh kita. Coba kalau orang yang tidak ada rohnya kita iris-iris, terasa nggak? Jadi gampang sekali itu mengenal diri sendiri. Diiris pisau, yang merasakan itu siapa? Itulah rohani kita, dan itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun urusan roh itu tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ini diberi ilmu sedikit saja, ya kan? Roh itu ditarik. Coba bayangkan, 50 tahun ini roh dengan jasad bersama-sama. Begitu mulai dari orang sakaratul maut, tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang sakaratul maut ketawa terbahak-bahak? Pernah lihat Pak? Nah ya, semua terkunci mulut, tidak bisa membuka karena begitu dahsyatnya sakaratul maut itu. Dia itu merasakan tapi nggak bisa ngomong apa-apa lagi, karena mulai ketika malaikatul maut melakukan tugasnya, mulai dari ujung kaki dicabut, semua beribu-ribu sel, beribu-ribu urat saraf diputus dari tubuh kita, dicabut satu demi satu. Akhirnya mulai kaki dingin, ya, orang yang mau mati dari bawah tuh kaki dingin, kemudian ke betisnya, ke pahanya. Jadi tahap demi tahap itu sakaratul maut. Makanya Rasulullah mengatakan, ya kalau orang mati tiba-tiba itu lebih bagus dibanding orang yang mati ya tapi orang tidak beriman, ya. Kenapa? Karena tidak itu banyak cek. Nah, prosesnya itu Bapak-Bapak. Kenapa ada orang sakaratul maut diajak ngomong tidak pernah lagi ngomong, tidak pernah lagi, karena udah bekerja sampai ke kerongkongan, maka hilanglah semua pendengaran, hilang semua penglihatan, maka semua buka pucat, dan di saat itulah roh kembali ke asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggallah jasad itu, walaupun bapak ibu pukul, walaupun diapakan, itu tidak ada lagi terasa. Itulah mati bapak-bapak sekalian. Nah, kita mungkin sudah melihat semua yang mati itu. Kata Aisyah, saya tidak akan pernah, katanya, sakit hati kalau ada orang mati melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah sendiri Nabi, dia merasakan bagaimana itu sakitnya mati, apalagi kita ini yang penuh dengan dosa, bapak-bapak. Jadi apakah kita ini sudah siap kira-kira? Masih kita maukah berleha-leha di dunia ini? Padahal dunia ini hanyalah apa? Tipu daya, tipu daya. Di dalam surah Ali Imran 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Jadi bapak-bapak bersiap-siaplah. Jangan mau terlena dengan dunia ini. Ibu-ibu, kurangilah dosa. Kurangilah hal-hal yang tidak berguna. Bapak-bapak, jangan suka gosip. Bapak-bapak, kalau ibu-ibu itu saya yakin tidak suka gosip. Betul kan bapak-bapak? Ya ibu ya? Iya, biasanya itu bapak-bapak yang suka gosip. Karena dua mulutnya, terbalik kan? Gitu ya? Kurangilah, sadar kita. Jadikanlah maut itu sebagai nasihat yang paling dahsyat buat diri kita. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita melewati itu. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, kadang kenapa orang malas beribadah? Karena tidak melihat balasannya sekarang, ya kan? Coba kalau Pak Umar atau pengurus masjid mengatakan siapa yang sholat 5 waktunya tidak putus di masjid Al-Muhajir tadi akan diberikan uang 10 juta setiap hari. Saya yakin kosong rumah ini, semua tidur di masjid, ya kan? Tapi itu Allah menyempurnakan balasan itu di akhirat, maka kita tidak percaya. Akhirnya malas ibadah apa sih, untungnya nggak ada. Capek rukuk sujud jidat ini hitam, nggak ada apa-apa. Itu kadang kan? Itu Pak Anu juga sholatnya di masjid bagus, sholatnya 5 waktu. Apa dia dapat? Padahal ada dijanjikan oleh Allah di surah Ali Imran ayat 185. Tuh, bahwa di akhiratlah akan kusempurnakan pemberianku. Mungkin kita gara-gara sholat rutin 5 kali sehari semalam nggak kena encok. Itu kan sudah diberikan nikmat oleh Allah, cuman belum sempurna karena belum mati. Kalau sudah mati, masuk ke surga. Inilah yang menjanjikan yang kamu ragukan sehingga kamu tidak mau sholat. Tapi kamu teguh pendirian, maka kamu dapatkan. Orang-orang yang tidak percaya itu, maka tunggu balasan Allah di akhirat. Yang sudah mati, bagaimana? Pasti bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Bagaimana dengan anak-anaknya, ibunda ini apa yang harus dilakukan? Silahkan berdoa, doakan orang tua kita, bersedekah untuk orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah doa kita tidak diterima? Diterima insya Allah. Jumat khatib tidak sahut banyak kalau tidak mendoakan orang mati. Ya Pak Imam ya? Ya Pak Ustaz ya? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati. Berarti orang mati pun dapat rezeki berupa doa. Jadi bapak-bapak kita undang ke sini untuk berdoa dengan ibunda tadi, insya Allah diterima, jangan ragukan. Coba bayangkan di Jumatan ada yang bukan keluarganya, amin amin diterima doanya, terima doanya. Pak Khatib, Pak Ustaz harus mengatakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimin al-ahya'i minhum wal amwat, amin. Termasuk juga ibu kita di dalam. Kalau sudah meninggal, bapak kita juga kena, semua keluarga kita kena doa amin diterima. Diampuni dosanya. Walaupun sudah meninggal, karena ada tadi yang masih hidup maupun yang telah mati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan mau berhenti mendoakan almarhum dan almarhumah, karena itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri anak yang saleh. Bagaimana Pak Ustadz kalau orang lain mendoakan? Tetap karena dia orang saleh. Coba bayangkan di Jumatan, khatib
Keluarganya kah? Semuanya muslimin muslimat, diterima doanya. Apalagi bapak-bapak saya undang ke sini berdoa untuk orang tua saya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekahlah untuk almarhum dan almarhumah, karena sedekah itu insya Allah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya? Tiada lain. Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan, tapi yang membuat Allah tersenyum ketika seorang hamba bersedekah. Itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pelit bapak-bapak, ibu-ibu ya, jadi manusia. Jangan pelit. Harta yang kita simpan di rumah, siapa yang punya? Ahli waris kita. Ahli waris kita. Tapi harta bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ibu berikan ke fakir miskin, yang telah ibu berikan ke masjid, pada hakikatnya itulah harta bapak-bapak, ibu-ibu. Yang di rumah itu milik bini. Kalau kita mati, bini lagi punya suami baru, rumah kita ditinggali dengan suami barunya. Yang kita dapat apa? Yang telah disumbangkan 5.000 rupiah. Padahal kita setengah mati cari harta di dunia. Kata orang harta tidak bisa dibawa mati, Bu ya. Betul nggak? Betul ya? Salah. Memang kalau kita mau bawa sendiri, nggak bisa. Memang rumah ini nggak bisa dibawa pergi. Mobil itu nggak bisa dibawa kita mati karena nggak ditanam dalam situ. Uang yang puluhan juta di bank nggak bisa dibawa mati. Bisa, Bu. Titip di masjid, tolong bangunkan masjidnya kurang. Dapat kita itu. Dapat dibuat itu nanti yang iya. Bu, hati-hati loh Bu ya, banyak harta, takut bersedekah. Kita mati, bapaknya nikah lagi, siapa yang nikmati? Istri baru, gelangnya 5 kilogram, kalungnya Masya Allah, ditinggal mati semua. Coba dulu kalungku ku jual, ku serahkan ke masjid, bangunkan masjid ini, itu tetap ikut nanti. Untung kalau anak-anak kita tahu bersedekah untuk kita, betapa ruginya kita ya. Oleh karenanya anak soleh sangat penting, amal jariah juga sangat penting. Anak soleh, didik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yang pintar mengaji, yang pintar berdoa. Insya Allah setiap selesai sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pasti diterima, orang tuanya tersenyum. Kenapa? Karena setiap mau maghrib itu semua roh-roh ada di misannya menunggu kiriman doa-doa dari anaknya yang soleh dan solehah. Dan orang yang tidak punya anak soleh, anaknya penjahat, anaknya preman, kasihan dia. Dia menggali-gali, mencari-cari di sela-sela rumput, tidak ada dapat. Ternyata tidak ada kiriman dari anaknya. Tapi ketika kita sholat, mengirim doa, apalagi sudah maghrib, doakan orang tua kita, baik itu meninggal maupun masih hidup, insya Allah langsung ibu-ibu diterima. Dan begitu juga kita, insya Allah kalau kita mati nanti, anak-anak kita pun seperti itu. Mau gak didoakan oleh anaknya kalau meninggal? Mau semua. Jadi jangan diam, suruh anak itu mengaji, suruh anak itu sholat, suruh anak itu puasa, ibadah-ibadah, suruh ajari sedekah anak itu. Insya Allah pasti kita dapat juga pahala dari anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kenapa bapak-bapak ibu, kalau sudah kita diantar ke kuburan, dimasukkan di dalam apa namanya itu lubang yang tempatnya mayat itu, baru ditutup dengan apa ditutupkan? Uling kah? Papan. Papan.
Kuda itu rata dengan tanah, semua pengantar kembali, maka terjadilah di situ. Nah, datang dua malaikat. Siapa di samping kita? Tidak ada lagi. Suami sudah pulang, anak sudah pulang. Untung kalau dia masih ingat kita. Mungkin 2 hari, 3 hari masih nangis. Tapi kalau sudah 1 tahun dan 2 tahun, semakin lama itu. Kalau orang mati semakin lama semakin dilupa. Tapi kalau orang hidup pergi semakin lama semakin dirindukan itu. Suami bapak ibu pergi merantau, suaminya ke Malaysia. Semakin lama, ya Mas, aku rindu banget sama pulang lama. Tapi kalau meninggal, udah lihat udah apa itu udah lupa sudah lagi suami. Nah, itu bedanya orang meninggal dengan orang mati. Orang mati semakin lama semakin dilupa. Orang pergi hidup semakin lama semakin dirindui. Makanya suami-suami berpikirlah, jangan terlalu mau ikut dengan istri jadi pelit. Kalau istrinya pelit, jangan ikuti. Gak usah bersedekah emas, kurang lagi kita ini. Nah, saya mau beli anting, mau beli apa? Itu untuk istri. Di hati. Istri-istri juga begitu. Jangan mau ikut dengan suami yang pelit-pelit. Ya, kalau bisa. Tapi bahaya kalau istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami. Nah, itu bahayanya. Istri bersedekah tanpa sepengetahuan suami. Hati-hati, dosa loh Bu ya. Dosa. Apalagi suaminya pergi, kantong-kantong suami semua di senteri. Ada uangnya bapakmu, ada apa? Nah, itu bahaya sekali. Harus izin dulu dengan suami. Tapi suami yang beriman, insya Allah kalau ada sempat silahkan bersedekah. Saya juga begitu. Anaknya, mamanya anak itu, aduh kamu silahkan bersedekah. Nggak usah ngomong sama saya demi kebaikan. Saya pun begitu. Oke, deal. Karena saya ridho, maupun ridho. Kalau itu sedekah lo ya. Tapi kalau awas kalau lain sedekah. Nah itu memberi makan orang apa-apa. Ya, menyumbang ke masjid silakan. Kalau ada orang minta tanpa, nggak usah telepon, nggak usah SMS. Nanti pulang baru ngomong saya sudah ridho. Insya Allah. Nah itu. Ada datangnya, Mas, maaf ya, suamiku belum datang. Suamiku belum datang. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada pesan tadi. Benar juga. Nggak boleh memang. Nggak boleh bersedekah kalau tidak ditahu oleh suami. Jadi bahaya. Jadi masalah nanti di akhirat kalau kita sudah meninggal. Semua akan dituntut. Kamu mencuri uangnya suamimu. Kenapa? Karena suami itu pemimpin, istri yang dipimpin. Jadi jangan sampai membohongi suami. Ya, tetap itu dosa besar. Karena kita pikir dunia ini hanyalah apa? Sementara saja. Keluar napas, keluar masuknya napas ini seperti benang yang terurai tipis. Begitu putus, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bayangkan, bapak ibu semua akan dibacakan talqin, akan ditakziah. Jadi begitu kita sadar, jadikan mati itu sebagai nasihat. Malas-malas sholat 5 waktunya masih 4 waktu atau 3 waktu atau ayo harus sholat hari ini. Besok lagi begitu, saya harus sholat. Takutnya besok saya mati. Mati itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hati ini kasar keras, tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal sholat itu cuma berapa menit, ya kan? Sedekah cuma berapa sih? Nggak perlu banyak. Sedekah itu tidak perlu banyak. Tapi ingat, surga itu tidak murah. Mau masuk surga, nyumbang 5.000. 5.000 lagi dipasarkan. Ya, aku sudah nyumbang itu 5.000. Ya kan? Nah itu. Belum lagi yang 5 juta. Wah, seluruh Indonesia tahu kalau nyumbang. Ada nggak pahalanya kalau dia orang? Nggak perlu juga begitu bapak-bapak. Jadi simple itu ibadah. Tapi insya Allah pahala.